Belajar apa kita hari ini? Yuk belajar bersama Laila. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang akan ditampilkan dalam video. Sebelum belajar, Laila ingin bertanya nih, apakah teman-teman tahu bagaimana cara mencuci pakaian dengan mesin cuci agar benar-benar bersih? Ternyata terdapat langkah-langkahnya loh. Yuk simak penjelasannya bersama Laila. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencuci pakaian. Pertama, masukkan pakaian ke dalam sisi sebelah kiri. Pastikan tidak satupun pakaian yang mudah luntur karena warnanya dapat bercampur antara satu dengan yang lainnya. Kedua, isi air secukupnya hingga pakaian tenggelam dengan sempurna. Ketiga, tuangkan deterjen dan putar tombol ke arah waktu 10 menit. Setelah ini, turbin yang ada di dalam mesin cuci akan bergerak memutar dan menggerakkan pakaian. Keempat, jika timer habis dan turbin telah berhenti berputar, buang air cucian dengan memutar tombol ke arah drain. Setelah pembuangan air selesai, pastikan tombol tersebut diputar kembali ke arah semula. Kemudian, isi kembali air sesuai takaran awal. Kelima, ulangi proses tersebut sebanyak 3 kali. Tujuannya yaitu agar pakaian bersih dan bebas dari kotoran yang menempel. Keenam, keringkan pakaian dengan memindahkan pakaian ke sisi kanan. Kemudian, tutup rapat dan putar tombol ke angka 5, yang berarti prosesnya akan berjalan selama 5 menit. Lakukan proses ini 1 kali saja. Yang terakhir, jemur pakaian yang telah dikeringkan. Wah, ternyata begitu ya cara mencuci pakaian dengan mesin cuci yang benar. Laila dan teman-teman bisa tahu deh sekarang. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu gak? Teks tadi merupakan materi kita kali ini loh. Teks apa ya kira-kira? Ya, teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memuat langkah-langkah dari suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan dan manfaat teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat mengikuti sebuah proses membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Manfaat dari teks prosedur yaitu untuk menginformasikan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Struktur teks prosedur terdapat 4 bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Bagian pertama struktur teks prosedur yaitu tujuan. Struktur tujuan dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal teks prosedur. Bagian kedua yaitu alat dan bahan. Bagian ini berisi penjelasan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan atau digunakan. Bahan yang digunakan harus rinci dengan ukuran yang akurat. Bagian ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah dalam membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Bagian terakhir yaitu penutup. Penutup berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Jenis-jenis teks prosedur. Jenis yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Hanya memiliki 2 atau 3 langkah dengan teks yang singkat dan menyajikan bagian yang penting saja. Jenis yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, menyajikan langkah secara lengkap dan detail. Biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Yang terakhir yaitu teks prosedur protokol, bersifat lebih fleksibel, artinya tujuan teks tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalimat imperatif. Ciri-cirinya ditandai dengan kata kerja berupa perintah, imbauan, atau larangan. Contohnya, potong buah menjadi kotak dadu. Yang kedua, pernyataan persuasif. Mengandung ajakan, permintaan, atau imbauan kepada orang lain. Contohnya, membuat es buah bisa dengan mudah dilakukan di rumah.
Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan yaitu kata hubung syarat dengan kata jika, bila, andai, kalau, asalkan. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi temporal, yaitu kata hubung waktu dengan kata seperti, lalu, kemudian, selanjutnya. Yang keempat, kata teknis. Menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Kata-kata teknis ini memiliki makna khusus dalam suatu bidang. Contohnya, restart komputer setelah proses instalasi selesai. Yang terakhir, benda dan alat. Apabila teks prosedur berupa resep ataupun petunjuk menggunakan suatu alat, maka digunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warnanya. Gimana nih, teman-teman sudah paham kan dengan materi kita kali ini? Laila harap teman-teman menyimak dengan baik materi yang Laila berikan. Yuk latihan soal bersama Laila. Teman-teman bisa scan kode QR di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.